Kali ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada tahun 2023. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan, serta coretkan komentar positif kalian agar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan ini tergolong kasus pembunuhan yang sangat sadis dengan motif yang menyimpang. Terjadi tepatnya di sebuah kamar kos-kosan di Desa Krapyak, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan korbannya seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kali ini saya akan membahas kasusnya. Redo Tri Agustian dikenal sangat ramah dan periang oleh teman-temannya, dan dia juga sering aktif berorganisasi serta berprestasi sopan dan santun kepada semua orang yang dia kenal. Redo merupakan lulusan dari SMA Negeri 4 Pangkal Pinang pada tahun 2021. Setelah lulus, dia memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan mengambil Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan tahun 2021. Menurut Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Redo sedang melakukan kegiatan penelitian terkait kelompok LGBT di Yogyakarta sejak sekitar bulan April tahun 2023. Demi menyelesaikan penelitiannya, dia harus mencari lebih banyak informasi dan sangat aktif di media sosial, terutama di media Facebook, dan mungkin masuk ke dalam grup LGBT untuk mengumpulkan informasi. Namun setelah 3 bulan aktif melakukan penelitian, Redo tidak lagi terlihat dan dinyatakan hilang pada bulan Juli tahun 2023. Kondisi jasad korban. Setelah dinyatakan hilang, pihak kampus langsung melaporkan tentang kehilangan korban pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 di Polsek Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pencarian. Namun di lokasi lainnya, warga digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di salah satu sungai di bawah jembatan Kelor, Bangunkerjo, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada hari Rabu malam, tanggal 12 Juli tahun 2023. Warga yang menemukan langsung melaporkan penemuannya itu ke Polres Sleman. Dengan gerak cepat, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Pihak kepolisian menduga bagian tubuh itu berasal dari korban mutilasi karena bagian tubuh yang ditemukan masih sebagian kecil, yaitu mulai dari bagian tangan dan kaki serta bagian tubuh lainnya yang tercecer. Pihak kepolisian yang bekerja sama dengan tim SAR lalu melanjutkan pencarian bagian tubuh lainnya, dan pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023 bagian kepala korban dapat ditemukan yang terkubur di dekat sungai. Setelah dievakuasi, ada sebanyak 175 potongan tubuh korban yang ditemukan. Pihak kepolisian pun melakukan visum dan tes DNA untuk mengetahui identitas jasad korban. Dan diketahui jasad korban itu adalah Redo yang sempat dilaporkan hilang pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 di Polsek Kasihan,
Kabupaten Bantul. Demi memastikan kebenarannya, pihak Polda Yogyakarta lalu meminta tes DNA kedua orang tua korban, dan hasil DNA yang dilakukan oleh Polda Bangka Belitung lalu dikirim ke Polda Yogyakarta, dan 99% hasil pencocokan tes DNA kedua orang tua Ridho cocok dengan jasad korban mutilasi itu. Setelah pihak Polda Yogyakarta melakukan pemberkasan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023, jasad korban akhirnya diterbangkan dari Jogja ke Jakarta pada hari Jumat pukul 5 sore. Sempat diinapkan semalam di Jakarta, lalu baru diterbangkan ke Pangkal Pinang pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023. Dan jasad korban tiba di rumah orang tuanya pada pukul 12.30 siang dan dimakamkan di TPU Ampui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Penangkapan dan motif pelaku. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, dari hasil visum yang dilakukan terdapat beberapa jejak sidik jari di bagian tubuh korban dan menjadi titik terang terduga pelaku. Pihak kepolisian Polda Yogyakarta langsung melacak keberadaan para terduga pelaku. Dan akhirnya, para terduga pelaku dapat ditemukan dan terlacak di daerah Bogor, Jawa Barat. Keduanya bersembunyi di rumah salah satu terduga pelaku dan lalu diamankan. Mereka lalu dibawa ke Polda Yogyakarta untuk dilakukan interogasi. Setelah pihak penyidik melakukan serangkaian interogasi, kedua pelaku akhirnya mengakui perbuatannya setelah melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban. Dan motif para pelaku melakukan itu karena ingin memuaskan hasrat penyimpangan seksual mereka yang berhubungan dengan kekerasan, yaitu BDSM. BDSM sendiri sering diartikan dengan perilaku seks sadis yang pelakunya melakukan hal kasar hingga ekstrim demi mendapatkan kepuasan seksual. Kronologi kejadian. Seperti yang telah kita ketahui, korban sebelum ditemukan tewas sedang melakukan penelitian terkait kelompok LGBT di Yogyakarta dan masuk ke dalam grup Facebook LGBT, di mana para pelaku sebelumnya telah berada dalam grup itu. Kasus ini berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023 sekitar pukul 10 malam. Pelaku Ridwan, atau sebut saja pelaku R, mendapat sebuah pesan di grup Facebook LGBT oleh korban untuk bertemu. Setelah itu, pelaku R lalu menghubungi pelaku William atau pelaku W yang juga berada di grup Facebook yang sama. Pelaku W pun menyetujui rencana pelaku R untuk melakukan aktivitas seks menyimpang di kosannya di daerah Krapyak, Kelurahan Triharjo, Kabupaten Sleman. Lalu, pada hari Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023, sekitar pukul 7 pagi, pelaku R menaiki kereta api dari Jakarta menuju Yogyakarta. Setelah sampai pada pukul 3 sore, dia dijemput oleh pelaku W dengan sepeda motor lalu menuju ke kosan pelaku W. Pada hari yang sama, sekitar pukul 11 malam, pelaku W menjemput korban Ridho Tri Agustian di sebuah kos-kosan di daerah Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, menggunakan sepeda motor dan menuju ke kos-kosannya di daerah Krapyak, Kabupaten Sleman, di mana pelaku R telah menunggu di sana. Setelah membawa korban, pelaku W kemudian keluar meninggalkan kos-kosannya, sedangkan pelaku R bersama korban masuk ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, pelaku R bersama korban lalu melakukan aktivitas seksualnya yang disertai dengan kekerasan.
Awalnya, pelaku R mengikat tangan dan kaki korban, lalu memukul perut dan dada korban selama kurang lebih 15 menit. Mengetahui korban merasa kesakitan, pelaku R lalu beristirahat sambil mengelus perut korban yang kesakitan. Namun karena nafsu perilaku seks pelaku yang menyimpang itu naik, pelaku R kemudian kembali memukul korban hingga terjatuh. Setelah terjatuh, pelaku R lantas menghubungi pelaku W dan kembali menuju kos-kosannya. Setelah sampai, kedua pelaku sempat mengecek bagian leher korban dan masih merasakan denyut nadi korban. Saat korban tidak bergerak, pelaku W lalu mengajak pelaku R untuk membunuh korban. Selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023, dini hari, pelaku W dan pelaku R membawa tubuh korban yang masih bernyawa ke kamar mandi dan diletakkan di atas meja kecil dalam posisi telungkup. Tanpa pikir panjang, mereka berdua kemudian secara bersama-sama memutilasi tubuh korban dengan sangat keji. Setelah memutilasi tubuh korban, sekitar pukul 6 pagi, kedua pelaku lalu menyebar dan membuang potongan tubuh korban di kawasan Turi, Kabupaten Sleman. Para pelaku juga sempat merebus beberapa bagian tubuh korban lainnya untuk menghilangkan jejaknya. Hukuman berat menanti. Setelah berkas pidana telah lengkap, sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban Redo Tri Agustian digelar di Pengadilan Negeri Kota Sleman pada hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Kedua terdakwa yaitu William dan Ridwan dijerat dengan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai tidak ada hal yang meringankan kedua terdakwa dalam perbuatan sadisnya, tidak manusiawi dan tidak beradab, dan kedua terdakwa dijatuhi hukuman mati. Namun, pada hari Jumat, tanggal 19 April tahun 2024, kedua terdakwa mengajukan banding dan lolos dari hukuman mati. Keduanya diputus hukuman seumur hidup setelah banding mereka dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pertimbangan pokok Pengadilan Tinggi Jogja tercantum pada putusan banding nomor 39. Disebutkan pertimbangan majelis hakim antara lain terkait politik hukum pidana nasional setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, serta tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana. Pidana mati adalah pidana paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut, terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dampak dari penyimpangan seks dapat membuat psikologis korban kekerasan seksual mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya, serta dampak fisik dari kekerasan seksual merupakan faktor utama penularan penyakit seksual seperti HIV/AIDS. Dan korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Salah satu penyebab utama semakin tingginya pelaku penyimpangan seksual adalah semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja. Karena itu, harus ada kemauan dan kontrol yang ketat terhadap situs-situs tersebut, serta hukuman berat yang menimbulkan efek jera pun harus diterapkan kepada pelaku yang terbukti. Dan
menyikapi fenomena bahaya LGBT harus lebih giat dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Saat ini sudah banyak komunitas LGBT yang tersebar di Indonesia yang secara sembunyi-sembunyi mencoba mempengaruhi anak-anak remaja untuk masuk ke dalam komunitas mereka. Bahkan mereka diiming-imingi dengan uang apabila bisa mengajak orang masuk ke dalam komunitas LGBT tersebut. Oleh karena itu, kita diharapkan mampu bekerja sama dalam mencegah penyebaran budaya LGBT ini di lingkungan kita, agar kita terselamatkan dari pengaruh perilaku yang menyimpang ini. LGBT adalah hama perusak karakter moral yang sangat mengganggu dan juga menjadi pemutus angka kelahiran baru dalam suatu bangsa. Dan untuk kalian yang masih ada dalam lingkaran LGBT, berhentilah kawan, jangan sampai kalian menjadi korban selanjutnya yang bahkan lebih keji dan tragis dari kasus ini. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di Kriminal Arsip selanjutnya.